Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember ya. Sudah mau merayakan hari Natal. Musim berganti musim. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati, kita buka pikiran kita, kesampingkan dulu beban yang ada. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kau selalu mendampingi kami. Kau selalu ada untuk kami. Saat kami jatuh, Engkau topang Tuhan. Sampai ke tempat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Akan berkenan di hati-Mu Tuhan. Kuserahkan ibadah ini Tuhan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Yang terjadi bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Tuhan begitu baik sama kita, mengorbankan dirinya untuk kita, menyucikan kita. Sebenarnya kita nggak pantas, tapi Tuhan layakkan. Dan kasih Tuhan nyata dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari kita memuji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri selamanya. Kita pujikan dengan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Kau yang layak, Kau yang layak.
dengan hati kita pujikan. Sebab Kau yang kudus, anak domba, darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau yang layak, Yesus, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Yesus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kaulah Yesus Tuhan kami, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan,
Sebab Tuhan kita Tuhan yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mau lebih lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Selamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu,
Saat kita berdoa, disitulah Tuhan bekerja. Saat kita bersyukur, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari, senantiasa kita berdoa dengan Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dengan kerinduan, dengan hati. Tuhan adalah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Tuhanku percaya. Mari angkat tangan saudara. Kuasa saat saudara berdoa, Tuhan bekerja. Saat saudara bersyukur, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara.
bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, mari katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari naikkan doa saudara di hadapan Tuhan, sementara yang lain menyembah Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan, naikkan segala pergumulanmu di hadapan Tuhan. Ya rabaya syakala balala, ya rabaya sikala. Bawa hidupmu lebih dekat kepadanya, bawa hidupmu dalam menyembah. Lebih dalam lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Ku bawa, haleluya, haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu mengucap, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan, selamanya, selamanya. Ku bawa, haleluya, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan.
perkataan intinya kami mengucap syukur. Sebab pemberian-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Apa yang bisa aku balas Tuhan? Selain memberi diri kami, Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu di muka bumi ini. Biarlah hati kami Tuhan Engkau dapati Tuhan seperti yang Kau ingini. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti, kami pulang dengan bawa berkat dari Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita masuk minggu pertama di bulan Desember. Kalau lampu Natal sudah menyala, berarti sebentar lagi merayakan Natal dan sebentar lagi ganti. Ganti apa? Ganti apa? Ganti kalender. Tadi sekolah minggu tadi Natal itu selalu kalender. Ya nanti Pak Hari aja yang beli kalender katanya. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan merayakan Natal tanggal 19. Berarti kurang 2 minggu lagi. Tanggal 19 di tempat ini nanti kita akan bagi 2, yaitu pagi dan sore. Karena kapasitas masih dibatasi 50%, jadi kita batasi pagi dan sore. Saudara, nanti ketika saya buka, paling seminggu sebelumnya saya buka, saudara cepat-cepat daftar. Ya, jangan sampai berjubel. Kita terus berdoa supaya Natal ini tetap aman. Ya, supaya tetap aman dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudara, tema Natal untuk tahun ini adalah kasih Kristus membawa kasih persaudaraan. Nah, saya mengintroduction dulu bagaimana kasih persaudaraan itu. Bagaimana sebenarnya sesama kita. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Bisa minta tolong Ibu Gembala untuk membacakannya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat berarti jabatannya adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini suatu yang sebenarnya bagus juga ya. Kitab kita yang kita bawa ini nggak akan bisa seperti ini kalau nggak ada ahli Taurat. Seringkali kita mengecap ahli Taurat itu, wah ahli Taurat ini ngomong tok gini nih. Tapi inilah hasilnya. Hasilnya dikumpulin terus ditulis, disalin terus sampai hari ini. Jadi inilah hasilnya. Tetapi gini, pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kata mencobai Yesus, mencobai itu apa ya? Mencobai itu kalau dalam bahasa Jawanya itu apa? Jajal. Saudara tahu jajal? Jajal itu ya kayaknya gini. Coba misalkan saya ketemu seorang, saya jajal, ini ngerti atau enggak? Itu berarti kan gini, saya merasa bisa. Akhirnya gini, pengen tahu bahwa ini benar enggak? Kalau enggak benar, jatuhkan saja. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat. Sikap yang tidak benar ini, sebenarnya ahli Tauratnya itu benar, dia meneliti Taurat. Tetapi sikap mencoba ini yang salah. Pada suatu kali dia bertanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Terus akhirnya Yesus jawab ayat 28. Coba perhatikan. Di sini ada dua kata yang hampir sama dan itu akar katanya sama. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Jawab yang mana? Waktu orang itu menjawab gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hafal. Ini ahli Taurat ini pasti hafal. Apa namanya ahli Taurat ya? Ahli Taurat mesti hafal Taurat. Ahli ukur mesti hafal ukur-ukuran. Namanya ahli Taurat itu hafal Taurat. Hafal. Nah, ada dua kata ini. Yang pertama orang ahli Taurat ini, seorang ahli Taurat ini menginginkan apa? Hidup yang kekal. Tuhan menjawab setelah dia ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan bla 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 bla. Terus juga keadaan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Terus Tuhan berkata, perbuatlah itu maka kamu akan hidup. Ada dua kata yang hampir sama antara hidup kekal dan hidup. Hidup kekal itu, hidup itu zoe, kekal itu yaitu aionios. Angel. Aion. Kekal. Masih ingat saudara? Waktu itu ada 3. Apa? Kronos, kairos, sama aion. Yang kronos waktu berdasarkan urutan atau kronologi. Kairos itu kesempatan. Jadi setiap waktu gini ada detik-detik ya kesempatan yang kita tidak boleh hilang. Terus yang ketiga yaitu yang namanya aion. Aion itu tidak terbatas dari mana asalnya, dari awal tidak tahu awalnya dan tidak tahu akhirnya. Nah, ini aion. Zoe aion. Hidup yang terus menerus. Nah, apa artinya di sini? Hidup tidak hanya sekedar bernyawa. Hidup tidak hanya sekedar bernyawa, tetapi kekal. Hidup di dalam kehidupan batinnya, itu batinnya luar biasa, enaknya, nyamannya luar biasa, dan itu kekal. Itu aion.
Ini hidup kekal. Terus hidup dalam berkat Tuhan selamanya. Siapa pengen hidup dalam berkat Tuhan selamanya? Yang tidak mau jawab, diam saja. Siapa yang mau hidup berkat Tuhan selamanya? Amin. Hidup dalam berkat Tuhan, dalam kerajaannya. Nah, Tuhan Yesus menurunkan standarnya. Dia tidak hanya hidup kekal, tapi hidup. Jika kamu melakukan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Maka, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kamu akan hidup. Kata ini zoe, hampir sama. Ini sao. Ini sao. Sao ini adalah akar kata dari zoe. Di Kupang itu ada daerah namanya zoe. Saya juga heran, kok ada ya daerah namanya zoe. Zoe itu artinya hidup. Dan di sana banyak kegerakan terjadi di sana. Di zoe. Ya, sao ini hidup bernyawa sama, hidup diberkati sama, hidup dalam kerajaan Allah sama, secara finansial diberkati. Ini hidup. Tetapi bedanya apa? Tadi ini orang ahli Taurat, Tuhan, bagaimana, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal ya. Tuhan berkata, setelah orang ini berbicara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan bla 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 bla. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Artinya Tuhan akan memberikan hidup, tetapi belum kekal. Kalau mau hidup kekal, cuma satu jalannya, percaya kepada Yesus. Amin. Hidup kekal. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, coba cermati ya. Cermati ayat 27. Ayat 27 mundur. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Pikirnya seorang ahli Taurat gini, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah kuriosmu dan teosmu. Oh bisa, aku bisa. Dia merasa lolos. Dengan hal ini dia merasa lolos. Hukum ini dia hafal sekali dan lolos. Yang kedua, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian mengasihi sesama itu yang bagaimana? Nah, ini ahli Taurat ini pengen mencoba Yesus, jajal Tuhan. Sesamamu itu apa? Sesamamu yang bagaimana? Orang Israel itu kan gini, hukum Taurat itu kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sesama di sini plesion itu berarti teman, berarti orang lain di sekitar kita, berarti juga itu orang Yahudi, berarti itu bangsa Ibrani. Itu gini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau gagal mengasihi sesama kita, gagal juga mengasihi yang lain. Nah, ahli Taurat ini merasa dirinya tidak layak mengasihi orang lain, sesama. Makanya Tuhan jawab mengasihi sesama. Ini jawaban yang sangat-sangat smart bagi saya. Tuhan jawab seperti ini, kayak ditekuk gitu orang ahli Taurat itu. Siapakah sama manusia? Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada seorang yang apa? Coba perhatikan di ayat yang ke-30. Perhatikan di sini sangat penting sekali kata ini di ayat 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya mulai menggambarkan bahwa orang ini rumahnya Yeriko, tapi dia pergi ke Yerusalem, tempat yang tinggi itu, kemudian turun. Terus saya bertanya-tanya, Yerusalem, Yeriko, ada apa di Yerusalem? Menurut budaya
Kalau orang ke Yerusalem itu artinya dia pergi beribadah. Saya tanya, kalau orang pergi ke beribadah, berarti ini orang Israel bukan? Orang Israel. Ini orang Israel ini yang lewat ini, yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini. Tapi kemudian dia jatuh di tangan penyamun. Perhatikan di sini. Orang ini jatuh di tangan penyamun. Kebetulan ada seorang imam. Saya mencatat di sini ada seorang imam. Imam itu adalah orang yang sibuk dengan ritual, dengan persembahan korban. Jadi imam itu adalah orang yang sibuk dengan persembahan korban, yang mempersiapkan korban, itu imam. Ketika ketemu ini, dia menyimpang. Menyimpang itu seakan-akan tidak tahu. Ada korban, menyimpang. Ya, loh seperti ini, dia nyimpang. Saya tanya, orang yang jatuh di tangan penyamun tadi orang Israel bukan? Israel. Imam ini orang Israel bukan? Israel. Israel ketemu Israel. Harusnya ini sesama atau bukan? Sesama. Yang kedua, orang kedua itu Lewi. Lewi adalah ini keturunan Harun. Dia yang mempersembahkan pujian, menata pelayanan di bait Allah, memuji-muji Tuhan. Pekerjaannya seperti itu. Ini kalau saya umpamakan sekarang ini kayak pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Waktu ketemu kejadian seperti itu, dia lihat menyimpang juga, menghindar, seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa, padahal dia tahu. Terus kemudian muncul orang Samaria. Siapakah Samaria itu? Samaria adalah orang Yahudi, orang Israel yang kawin campur dengan Asyur. Makanya gini, orang Israel memandang orang Samaria ini adalah orang yang nomor 2, bukan Israel asli. Katakan gini, ini bukan orang Israel asli. Dia ke Israelnya diragukan, ke Yahudianya diragukan. Bukan sesama. Tetapi lihat, ketika coba ayat 33, perhatikan ayat 33. Ayat 33, ketika melihat, jadi masih melihat. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya baca di dalam bahasa Inggris, belas kasihan itu compassion. Compassion ini muncul di dalam dirinya. Nah, saudara, orang ini orang bukan orang Yahudi loh, tapi muncul belas kasihan, muncul rasa pengen nolong. Terus Tuhan Yesus berkata, menurutmu siapakah yang sesama manusia? Orang ketiga. Yang jawab siapa? Ahli Taurat. Jadi pikirannya ahli Taurat itu tekuk sama Tuhan. Terus akhirnya berkata, perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di ayat ini saya lihat kejadian itu, pada kejadian ketika ada orang yang terkapar, dia mau mati, ini cuman ada orang itu tanpa siapa-siapa. Pertama ada orang itu, kemudian ada Lewi, tanpa ada siapa-siapa. Lewi menghindar. Pertama imam menghindar. Kemudian ada orang itu juga, terus ada Lewi menghindar juga. Terus ada orang itu juga, dan cuman ada orang Samaria. Tidak ada siapa-siapa. Nah, saya mau kupas ini. Tidak ada siapa-siapa.
berarti tidak ada yang membisi, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang memprovokasi. Sendiri, dan itu keluar dari sini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, compassion atau belas kasihan itu harusnya keluarnya dari dalam, keluar menjadi sebuah tindakan. Dari inside out. Inside dari dalam keluar. Ketika saudara melihat sesuatu dari dalam itu keluar atau enggak? Enggak dipengaruhi orang lain. Hari ini kemarin saya dengar kabar Semeru meletus ya. Muncul dari sini untuk menolong atau tidak, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Itu namanya compassion. Dan ketika kita melihat, kok jauh-jauh di sana, Semeru kan lumayan jauh ya. Orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, apakah kita muncul belas kasihan itu dari dalam tanpa dipengaruhi oleh siapapun, kecuali Tuhan yang mempengaruhi. Ini yang Tuhan inginkan. Ini loh yang orang yang mempunyai predikat sesamamu manusia. Ketika kita lihat bagaimana hati kita, muncul belas kasihan atau tidak. Kemarin kita bakti sosial ke Kalibago di daerah Kediri, ngeringging ke atas. Jalannya, ampun jalannya. Itu jalan itu cuman satu mobil saja. Sempat kami waktu berangkat begini, tiba-tiba ada mobil turun dan saya sempas tanjakan begini. Set. Ya. Langsung dengan secepat kilat saya rem. Orang itu mundur, saya maju dikit, saya mundurkan sedikit, akhirnya bisa lewat. Pas tanjakan gini. Tetapi saudara, itu tidak berarti apa-apa setelah saya lihat kondisi di panti asuhan itu. Sangat mengenaskan karena apa? Donatur sudah jarang sekali. Dan kemarin dengar dari Nadia, susternya sampai jualan telur. Susternya sampai jualan telur supaya mereka hidup. Hati saya tidak tega, saudara. Berapapun yang terkumpul, berangkat. Puji Tuhan ada yang nabur, berangkat. Karena hati ini terus bergejolak terus, pengen nolong. Gereja ini Siloam Care Community, orang-orangnya harus dipenuhi oleh belas kasihan. Amin. Jadi ketika lihat orang tergerak belas kasihan, siapapun itu, maksudnya nggak jauh-jauh dari tempat ini, dari pas waktu Natal ini. Coba hati kita tergerak oleh belas kasihan atau tidak? Seperti orang Samaria ini. Mari kita berbuat yang paling dekat ya untuk saudara-saudara seiman. Nah, dari sinilah, dari compassion ini muncul rasa kita mengasihi. Dari compassion ini muncul empati, bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain. Ayo, masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling baik kita untuk memberi. Nah, bagaimana kita memberi? Saya tanya Pak Hartono, bagaimana cara memberi? Apa yang dibutuhkan dalam memberi? Kemauan dan apa? Kemauan dan kalau kita punya. Oke, kemauan dan kalau kita punya. Kita punya, tapi tidak ada kemauan, tidak jadi memberi. Kita nggak punya, ada kemauan bisa memberi nggak? Bisa. Dalam bentuk yang lain bisa.
Kadang gini, untuk memberi itu sebenarnya kita harus sadar bahwa kita ini diberi. Kita ini diberi oleh Tuhan dulu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan berarti sudah diberi. Siapa yang merasa hari ini engkau sudah diberi oleh Tuhan? Sudah diberi. Nah bagaimana dengan memberi? Mari, saya ini nggak punya apa-apa, tanggungan saya ini masih banyak, dan bagaimana besok saya untuk gini? Saudara, ada di dalam tubuhmu ini ada. Mungkin tidak memberi secara finansial, keuangan tidak, tapi membantu tenaganya. Mungkin gini, membantu pemikirannya. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diberi, maka kita bisa memberi. Saya akan tutup firman Tuhan dengan Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, perhatikan. Karena itu selama masih ada kesempatan. Berarti kesempatannya masih ada hari ini. Bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Tetapi pada kawan-kawan seiman, ayo kita belajar peduli. Melatih kepedulian kita tanpa ada yang mempengaruhi kita, tanpa ada yang memprovokasi kita, tanpa ada trigger-trigger dari luar. Biarlah kita belajar natural, inside out, untuk menolong orang lain. Tuhan akan berikan tesnya ketika saudara keluar dari sini, saudara melihat orang yang sangat membutuhkan, maka hati saudara tergerak oleh belas kasihan atau tidak. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diberi oleh Tuhan, maka kita akan menolongnya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Kak jemput bangkit berdiri sama-sama. Kami minta saudara anggur, bawa anggur. Tolong anggur. Saudara, anggur dan roti ini lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Ini pemberian. Katakan sama-sama, pemberian terbaik. Ini pemberian terbaik. Jadi ketika kita sadar kita diberi, maka kita akan bisa memberi. Berikan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Oh, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara buka anggur dan roti. Kalau ada teman-teman sebelahnya yang tidak bisa, saudara bisa layani. Tidak bisa membukanya, saudara bisa layani, tanda kepedulian saudara terhadap teman-teman di sekitar saudara. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan diserahkan pada kita supaya kita menjadi satu dengan Dia? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang memeteraikan perjanjian baru. Kita diampuninya, kita dijadikan serupa dengan Dia. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Bagi orang-orang yang sudah sadar diberi Tuhan, maka dia akan memberi. Walaupun kondisi sulit pun dia tetap memberi. Banyak hal yang bisa kita beri, banyak hal yang bisa kita perbuat bagi orang lain. Biarlah hati belas kasihan turun atasmu. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Tuhan, aku minta hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang tergerak untuk melayani jiwa-jiwa, hati yang tergerak untuk melihat orang lain yang dalam keadaan menderita dan kami menolongnya. Walaupun tanpa diprovokasi oleh siapapun, walaupun tanpa di-trigger oleh siapapun, hati itu muncul di dalam kehidupan kami. Minta saudara, minta terus, minta. Kami minta Ibu Gembala berdoa. Tuhan, terima kasih buat
hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan, mengingatkan setiap kami sama seperti Kristus telah lahir ke dunia ini, sama seperti Engkau telah menebus seluruh kehidupan kami, memberikan nyawamu supaya kami menjadi orang-orang yang memperoleh hidup kekal. Mari Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan itu, kiranya Engkau berkenan menaruhnya di dalam hati kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami memiliki hati seperti hati-Mu, sehingga Tuhan semakin banyak jiwa boleh datang kepada Engkau, semakin banyak lutut boleh bertelut menyembah dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, mata seperti mata Tuhan yang melihat dengan penuh belas kasihan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang tahun 2021 ini kami mengalami banyak hal dan seringkali kami terkecoh, kami lupa tugas panggilan kami sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kami lupa panggilan kami sebagai pelayan Kristus dimanapun kami berada. Dan kami lebih senang memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Kami lebih senang tenggelam di dalam segala persoalan masalah yang ada, yang kami hadapi dan seringkali membuat iman kami lemah. Ampuni kami Tuhan. Dan izinkan Tuhan sebelum kami mengakhiri tahun 2021 ini, kami boleh kembali memiliki hati seperti hati Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu kalau kami tidak bersama dengan Engkau Tuhan. Kami minta hati-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan itu ada di dalam setiap kami. Meteraikan firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan iman percaya kepada Tuhan, dengan sukacita yang melimpah penuh di dalam kehidupan kami, dan dengan sebuah komitmen yang baru. Kami mau terus mengiring Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya hati yang penuh dengan belas kasihan turun atas hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Apa yang kau lakukan semuanya Tuhan yang membuatnya berhasil. Hanya dari berkat Tuhan engkau akan mengalami suatu kemerdekaan di dalam finansial. Tuhan memberkati engkau dengan hati yang kaya, sehingga ketika Tuhan memperkaya dirimu, engkau akan berbuat sesuatu untuk banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya anak-anakmu akan menjadi anak pahlawan yang di dalam tabung yang siap diluncurkan dan tepat mengenai sasaran. Itulah anak-anakmu. Semuanya akan takut dalam Tuhan dan masa depan ada, dan sungguh masa depan ada dan harapan tidak pernah hilang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu indahkan, diselamatkan untuk
menyembah